Halo guys, balik back to CVT bersama gue, Reza RFR. Di samping kanan gue sudah ada sebuah SUV terbaru dari BMW, or biasanya BMW nyebutnya SAV ya, Sport Activity Vehicle. Yang mana nih, di sebelah kanan gue nih keren banget. Ini adalah BMW X3 LCI yang sekarang mendapatkan update dan kini langsung hadir dengan dua varian. Nggak kayak yang sebelumnya, dulu kan pertama kali launching X3 yang generasi terbaru ini, launching pertama satu varian dulu, baru tiba-tiba varian yang lebih bertenaganya baru keluar gitu. Nah kalau ini, dia langsung dengan hadir dengan dua varian. So tanpa berlama-lama, langsung aja kita bahas. Ini dia, the new BMW X3 LCI. Ya, BMW X3 LCI sebenarnya launching kemarin, tepatnya di tanggal 16 Maret 2022, ketika bertepatan dengan salah satu peresmian dealer BMW terbaru. Nah, sekarang kami sedang berada di BMW Astra Sunter, tempat yang paling pas untuk kalian beli mobil Astra BMW. Nah, kontak personnya di sini ya. Nah, kami akan langsung jelaskan aja fitur-fitur apa yang berubah di BMW X3 LCI ini. Seperti yang kami bilang bahwa mobil ini di Lego dengan dua varian langsung sekaligus. Ya, varian pertama yaitu adalah ini yang sebelah kami. Ini varian yang paling entry levelnya yaitu X3 S-Drive 20i. Nah, ini adalah varian yang paling bawahnya dan yang paling tingginya adalah X3 X-Drive 30i. Nah, itu yang lebih powerful, lebih bertenaga, tenaganya juga lebih besar dan fiturnya juga lebih lengkap lagi. Oke, tanpa berlama langsung kita bahas aja dari depan sini. Ini yang unit yang kami dapat ini, lihat, kalau kalian lihat ya desainnya ya. Ini adalah varian yang S-Drive 20i. S-Drive 20i itu bedanya di lampunya. Di lampunya ini masih BMW LED adaptif aja. Jadi dia bukan yang laser light ya. Kalau nyala kayak gini nih footage-nya. Nah, kalau mati ya kayak gini. Bagus. Tetap bagus sih. Nggak kayak yang 320i yang sport yang mana cuma nyala di bagian belek-belek bawahnya aja. Kalau ini masih ada L-nya sedikit gitu. Masih lebih bagus untuk dilihat. Depan nih sekarang grillnya dia silver. Tapi lucu deh. Kalau kalian lihat deket sini. Kalau kalian lihat dari dekat, tuh, kelihatan nggak? Dia kayak brush gitu, brush aluminium gitu. Bagus, jadi kayak lebih mewah gitu, lebih futuristik gitu rasanya. Terus dibuat aksen 3 dimensi di sini ya nih. Tuh, bagus banget. Dan grillnya juga masih belum seperti BMW yang unik-unik ya, yang gede banget sampai bawah gitu, enggak. Gitu. Dan bedanya dengan yang varian M Sportnya yang X-Drive 30i, itu dia di bawah sini yang varian S-Drive ini masih ada cladding plastiknya. Kalau yang sana nggak ada, dia full body kit, dia sporty banget, M Sport soalnya, itu varian M Sport. Dan juga bedanya juga penggeraknya. Kalau S-Drive itu kan tandanya dia hanya penggerak roda 2 aja, dia hanya penggerak roda belakang aja. Kalau yang X-Drive itu penggerak 4 roda, jadi all wheel drive, semuanya rodanya bergerak. Jadi ini desain depannya kayak gini, keren. Nih, lihat deh, tulisan BMW LED. Tuh, keren kan? Oke, kita lanjut dari samping. Dari samping, yang kami paling suka dari BMW X3-nya yang terbaru ini adalah dia tuh punya dimensi yang kelihatan paling besar di antara kelas-kelasnya. Kelas mobil ini tuh dia, kalau di sesama Jerman tuh ada si Audi Q5 dan juga GLC. Dan kalau yang lawannya dari Jepang tuh ada Lexus NX. Tapi kalau kalian lihat, dia kelihatan banget dia paling bongsor. Kalian bisa lihat dimensinya di sini juga dia paling dimensinya juga paling besar gitu. Dan yang uniknya lagi, untuk yang varian yang S-Drive ini, yang non M Sport, di bagian sini dia sudah menggunakan velg dual tone nih, kelihatannya dual tone ya kan. Terus dia menggunakan Bridgestone, Alenza dan juga konfigurasinya di 245 50 R19. Jadi konfigurasi gini ya, ini udah run flat tire juga mobil ini. Tapi yang unik di sini bukan flat tire-nya, yaitu adalah velgnya. Dia dual tone. Tapi kalau kalian tiba-tiba pengen single tone gitu ya, pengen satu warna aja, bisa. Gampang banget lagi. Nih. Tuh, tinggal bisa detach gini, gampang banget. Nih. Tuh, lepas. Nah. Tuh. Yes, dan kalian bisa simpan ini di rumah. Dan kalian lihat,
bisa satu aja, satu warna aja kayak gini. Jadi lebih maco ya kalau kalian lihat ya. Coba di whitein min. Nah tuh, jadi maco kan kalau single tone gini ya. Tapi kalau pengen kelihatan futuristik, pengen kelihatan lebih menarik, pengen dual tone, bisa tinggal pasang lagi, gampang banget. Pasangnya tinggal ini aja. Mudah bukan? Murah banget. Beda-beda. Oke, di samping udah keyless entry, bagus. Dia juga udah kamera 360, even varian terendahnya udah kamera 360 juga. Dia bagus. Di sini ada aksen silver juga. Dia bukan chrome ya. Bagusnya tuh nggak chrome bener-bener yang shining chrome gitu, jadi nggak ganggu gitu ya di mata. Bagus. Ini juga dia nggak shining chrome di sini. Tidak terlalu banyak perubahan, memang bagian samping hanya bagian velgnya aja dan beberapa aksen-aksen aja. Ini juga nih ada aksen sedikit nih. Ini palsu ya, nggak bolong sih. Bagus. Kita lihat bagian belakang. Nah, yang paling banyak perubahannya ya di belakang sini. Tunggu bentar. Yes, ini dia lampunya. Lampunya bener-bener berubah. Kalau yang X3 Pre LCI, bentuknya kan dia bentuknya seperti ini. Kalian lihat di footage-nya. Nah, kalau sekarang kayak gini. Banyak yang memang agak sedikit kok agak gini sih. Tapi menurut kami desainnya oke, bagus, seneng sini nih. Lucu ya uniknya, desainnya seperti ini kayak capit gitu ya. Bagus sekali. Ini di bagian sini ini sennya, ini lampu mundurnya gitu. Lampunya semua sudah LED pastinya. Ini juga sudah sennya dan juga sudah LED juga. Emblem X3 di sini, emblem S-Drive 20i di sini, dan ada aksen silver di bawahnya juga. Dan ada dua knalpot asli. Tuh, asli dua-duanya. Bagus, mau lihat ya? Asli tuh dua-duanya. Tuh. Tuh, asli dua-duanya. Bagus kan? Itu. Bagasinya juga dia termasuk yang terbesar juga di kelasnya. Ini besar ya. Kapasitasnya besar. Dan dia tuh shape-nya tuh karena agak square-ish gitu. Jadi bener-bener bisa menaruh barang yang cukup besar. Ini dus gede loh ini. Dus gede ini. Ini masuk dengan sempurna sih. Ini sih stick golf gitu ya. Kayaknya sih masuk dengan mudah sih, nggak perlu masalah. Apalagi juga memang headroomnya cukup tinggi. Dan kalau mau melipat baris belakangnya, bisa dari sini. Tuh. Nah, nggak dorong karena sudah rata lantai gitu. Kelihatan kan? Besar kan bagasinya. Bagian kotak gitu ya kalau X3, gede jadi rasanya. Udah power tailgate pastinya. Menarik kan? Kita lihat bagian mesinnya. Nah, ini dia mesinnya. Seperti yang kami bilang, dia ada dua varian, yaitu yang S-Drive 20i dan juga X-Drive 30i. Yang S-Drive 30i ini dia memiliki tenaga yang ya masih belum berubah sih, dengan yang Pre-LCI masih di 184 horsepower dan torsinya di 300 Nm. Tenaga itu hanya dialirkan ke roda belakang karena S-Drive, jadi hanya RWD saja. Kalau yang X-Drive 30i, dia memiliki tenaga yang lebih powerful di 252 horsepower dan torsinya di 370 Nm. Jadi memang lebih powerful lagi, lebih bertenaga. Udah gitu, udah powerful, udah bertenaga, tenaganya dialirkan ke 4 rodanya karena memang all wheel drive gitu. Jadi ya bagus lah. Perbedaannya ada dua mesin itu, dan juga nih mesinnya bagus ya. Mesin baru, dan yang kami suka nih ya, lihat deh sini. Kalau dari BMW nih kayak dia dikasih tambahan buat rigiditas dari sasisnya gitu loh. Kalau di brand lain tuh jarang nih memikirkan seperti ini. Jadi memang hal-hal sepele kayak gini ditambahkan tuh sesimpel itu bisa menambah rigiditas dari mobilnya loh. Jadi handlingnya juga bisa terbantu sedikit loh. Luar biasa. Oke. Nih interiornya seperti ini. Layarnya udah besar banget ya sekarang. Udah iDrive 7. Dia ya ini aduh ada lagu nih. Mau diginiin juga bisa, dia udah bisa gitu ya. Mau kontak-kontak apa segala macam, Apple CarPlay, Android Auto, secara wireless juga bisa. Ini mobil sudah sangat lengkap, dia sudah banyak banget. Dia juga sekarang sudah dilengkapi dengan intelligent safety, yang mana ini konfigurasi individualnya dia juga udah bisa nih ya. Forward collision mitigation, lane keeping assist, blind spot monitoring, red cross traffic alert sudah ada. Nih red cross traffic alert peringatan mulai dari sini. Ini bahasa Indonesia bikin bingung ya sebenarnya.
Kami malah bingung bahasa Indonesia. Ada nggak suka gitu nggak? Bahasa Indonesia malah suka bingung. Kami kayak gitu orangnya. Sombong sih, tapi gimana dong, emang bingung. Nah, mobil ini juga dia sudah dilengkapi dengan 3 mode berkendara ya. Sport, Eco Pro, Comfort, dia juga sudah ada. Juga lengkap ya. Jadi kalau kita rubah-rubah mode berkendaranya, dia juga langsung berubah-berubah warnanya gitu. Memang sih speedometernya masih tetap simple, belum yang seperti yang baru. Nah, untuk yang varian yang 6M Sport, desain setirnya hanya begini nih. Dia belum yang M Sport yang warna sininya silver. Nggak kayak gitu, dia masih kayak gini. Cuma bagusnya dia tetap dapat cruise control di sini gitu. Tetap cruise control di sini untuk pengaturannya. Di kanan sini untuk pengaturan lampunya. Pengaturan kursinya juga ada 2, memory seat, pengaturan kursinya ada di bawah sana. Tuh ya, ada. Gitu. Di sini untuk pengaturan AC-nya, di tengah sini navigasi, kita juga bisa pakai Apple CarPlay. Ini layar juga cukup besar ya, besar banget sih menurut kami. Gede gitu, mantap. Dan yang bagusnya dia panoramic sunroof. Dan wow, besar sekali memang, karena mobil ini juga besar ya secara dimensi wise. Dia bisa kami bilang ini ada yang terbesar di kelasnya. Jadi panoramic sunroof itu besar banget sampai belakang. Ini luar biasa banget sih. Jujur, memang SUV-nya BMW atau SUV-nya BMW itu memang selalu memiliki hati yang spesial di hati gue, karena memang selalu suka gue desainnya dari dulu. Bagus banget. Dan menariknya lagi, dia versi panoramic sunroofnya ini sudah dari yang varian terendahnya. Varian yang entry levelnya ini, yang S-Drive 20i, dihargai untuk on the roadnya di 1,180 miliar. Sedangkan yang untuk varian yang tertingginya, X-Drive 30i, di 1,310 miliar. Sudah on the road. Jadi artinya dibandingkan dengan rivalnya yang sekarang ya kemarin baru luncurin juga ya, yang versi malam itu ya, edisi malam itu, dia lebih memiliki harga yang terjangkau dengan fitur yang jauh lebih banyak. Fitur mobilnya juga udah banyak banget ya, seperti tadi udah kita bilang, dia udah punya Active Sense, dia udah punya Intelligent Safety, jadi memang lengkap banget. Kita pun juga dia udah punya parking assist, yang mana juga dia bisa membantu juga untuk yang reversing assist-nya. Jadi kalau misalnya kita salah masuk jalan mau mundur lagi, dia juga bisa. Jadi memang mobil ini tuh udah lengkap banget, udah lumayan sangat lengkap, lengkap banget dibandingkan dengan rivalnya. Dan dengan harga yang juga sangat-sangat terjangkau itu. Bisa dibilang mobil ini memiliki harga yang paling terjangkau, varian ini terutama. Karena kalau sepantaran dengan yang Night Edition-nya itu ya, GLC Night Edition, dia tuh hanya yang GLC 200. Nah, sepantaran dengan yang ini. Sedangkan GLC Night Edition itu dihargai untuk on the road-nya sudah di 1,3. Mobil ini secara on the road hanya masih di 1,1. Jadi ini udah best bargain sekali sih. Memang kalau dibandingkan dengan yang Mercedes-Benz, yang bagian sini entertainment-nya untuk ambient light-nya dia ya dikit banget sih sebenarnya. Untuk pencahayaan dalamnya juga ya, ini tergolong warnanya cuma ada ya 1, 2, 3, 4, 5. Oh, hanya ada 15 aja. Jadi kalau dibandingkan dengan Mercy yang ada 64 warna atau Audi Q5 yang ada 30 warna, ya ini jelas kalah telak sih. Tapi sisanya kalau untuk fitur-fitur lainnya udah bargain banget ini. Panoramic sunroof, mesin yang sama dengan yang ada di Mercy. Jadi udah pas banget sih. Dan satu lagi yang kami suka lagi dari mobil ini, yaitu ruang yang ada di belakang sini. Ini definitely gak ada bisa didebat lagi. Ini adalah ruang baris 2 yang paling luas di antara rival-rivalnya. Kalian mau lihat nih, ini kami ketika berada di GLC Night Edition. Ini kami ketika berada di Audi Q5. Ini videographer kami ketika berada di Lexus NX, si Gopas, karena videographer kami yang waktu itu jadi nge-review ya. Nah ini perbandingan kami berada di BMW X3 ini. Ini legroom masih jauh sekali, headroom juga masih jauh sekali. Kami rasanya tuh feels-nya jauh lebih spacious di sini dibandingkan dengan duduk di belakangnya rival-rivalnya. Jauh sih. Ini kalian kalau melihat ya, spacious banget, wide sekali.
Legroomnya white, ini juga white sekali, lega sekali. Pas, coba duduk pas. Oke. Coba legroom lo. Lo kemarin di NX kan? Tuh, dia di NX. Ini jauh lebih gede sih. Jauh banget rasanya feel-nya ya. Jauh banget kan? Padahal harganya lebih murah dari NX loh. Lebih murah varian ini. Iya. Kan? Jadi lebih bargain. Dapetnya BMW lagi brand Jerman. Iya, Eropa. Iya nih, terus walaupun udah rakitan sini gitu. Iya. Nih, tuh sudah dapat tuh cup holder pas ya, armrest. Bawah sini juga udah ada ini pas tuh. Tuh, USB C 2. Tri-zone climate control berarti ya. Nih interior depannya kita bisa lihat ya. Desainnya bagus, desain barunya BMW. Ini door trimnya gue juga suka nih. Door trimnya ya, Ini bagus keren. ya. Oh, nih ada satu ini lagi nih pas, yang Apa tuh? bagus. Nih di bagian door trim, itu ada emblem X-nya. Keren Iya. kan? Nah, keren. Sporty banget. Ini soft touch, juga soft touch. Ini ada wooden panel. Ini ambient light naik dari atas sini, bagus. Bawah sini, ini ada cup holder bawah sini. Legroom sini jelas the best banget sih. Dan ada satu lagi nih. Kalau di belakang nih logo X-nya di sini ya. Nah, kalau di depan logo X-nya di dalamnya sini. Jadi kalau ditutup hilang. Tuh nggak kelihatan. Tapi kalau dibuka baru kelihatan. Gitu. Ini desain layoutnya ya pas ya. Ini ya membuat Lexus kemarin kayak kemahalan sih. Parah ya. Iya. Dapat BMW yang punya front to drive-nya udah nggak diragukan lagi. Iya, BMW sheer driving pleasure. Sheer driving pleasure bener-bener gila sih. Oke. Kita kesimpulan. Nih, videographer. Oke, jadi bisa disimpulin memang dengan kelengkapan yang diberikan dari BMW Indonesia terhadap mobil ini considerably ini adalah SUV tervalue for money di kelasnya di antara rival-rivalnya. Bayangin aja, GLC untuk varian yang setara dengan mobil ini itu udah 1,3 on the road-nya. Terus juga Lexus NX udah start dari 1,3-an juga. Audi Q5 di 1,5-an. Tapi walaupun dengan mesin yang lebih powerful ya, Audi Q5. Tapi mobil ini dengan harga dan mesin yang didapatkan dan walaupun varian terendah dua dapat panoramic sunroof, intelligent safety-nya juga sudah lengkap. Terus juga ya kursinya juga lebih lega, bagasinya lebih besar, dimensinya lebih lapang, di dalam juga kita terasa spacious sekali. Jujur kalau kalian sedang berada di market untuk mencari sebuah SUV medium premium yang bukan paling kecil ya, kalau misalnya kelasnya X1 GLA itu yang kecil, yang compactnya, yang mediumnya yang kelasnya X3 ini, jujur ini adalah terbaik di kelasnya. Literally no debat, space terbaik, fitur terbaik, harga terbaik. Jadi udah nggak ada lagi consideration untuk pindah ke rivalnya. Lagi mengingat harganya 1,180 dan varian termahalnya pun masih hanya di 1,310 saja. Dan itu udah yang all wheel drive lagi. Kalau 1,3 di rival-rivalnya masih baru yang RWD doang atau FWD doang. Ini di sini sudah yang RWD. Jadi memang jauh lebih menarik lagi. Oke, terima kasih Civities. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga dan follow Instagram kami di @cvt.indonesia. Dan bagi kalian yang tertarik untuk membeli BMW X3 ini, kalian bisa kontak Faris yang menjadi business consultant kalian di BMW Astra. Kalian nomornya ada di sini atau kalian tinggal copy paste aja dari deskripsi. Dan sekarang kami juga sudah memiliki website. Kalau kalian malas langsung kontak sales, dia ngobrol-ngobrol langsung, mau kami aja yang ngurusin, kalian tinggal diem aja, bisa buka aja langsung website kami dan cek BMW X3 di cvtindonesia.co.id. Nanti semua pembelian beres, mobil udah bisa langsung sampai ke tangan kalian. Oke, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Dah, edit.